Puji Tuhan, Shalom semuanya. Yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dulu sejenak. Kita mau mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kalau pada pagi hari ini ya Bapa kami datang kepadamu ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa. Kalau kami tiba ya Bapa untuk beribadah kepadamu ya Bapa, itu atas kasih-Mu dan anugerah-Mu ya Bapa yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Di sepanjang minggu, sepanjang hari Engkau telah melindungi kami, memberkati kehidupan kami. Itu atas kasih-Mu Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Bapa kami akan beribadah ya Bapa. Urapilah kami ya Bapa dengan tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan menjadi duka yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sebelum kami memulai ibadah kami, terlebih dahulu ampunkanlah kesalahan dan dosa kami ya Bapa, supaya kami layak ya Bapa di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kadang-kadang kuasa iblis tidak tinggal diam selagi kami mau beribadah ya Bapa. Untuk itu kami akan bersatu hati, kami akan teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang mengurapi kami semua ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi pemain musik, WL, singer maupun kolektor. Engkau urapi dengan tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Bapa pujian-pujian yang kami naikkan nanti menjadi dupa yang di hadapan, menjadi dupa yang harum ya Bapa. Kami percaya Bapa kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Haleluya. Kau adalah Allah di atas segala Allah Tuhan. Kau adalah pencipta langit dan bumi ini ya Yesus. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih. Oh, mari kita bersyukur akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan yang adalah pencipta segalanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita mau katakan sekali lagi, betapa dahsyat Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan, ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Hanya Engkau Tuhan yang ada di hidup kami. Amin Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan namanya. Haleluya Tuhan. Hanya Kau kami Tuhan, Maha Pencipta kami. Engkau dahsyat.
firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Amin. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Kaulah segalanya. Mari kita naikkan pujian ini. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang Tuhan, yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Dialah yang kami pandang. Amin Tuhan. Selama hidupku, selama
Benar Tuhan, itulah tujuan kami mengasihi-Mu, memuliakan-Mu dalam hidup kita Tuhan. Dan sebentar kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau tolong berkati ibadah ini dari pertengahan ini sampai akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari yang bersyukur boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita salam kiri kanan kita katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Haleluya. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Hati kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya. Mari kita nyanyikan ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan, amin. Pam param pam, pam param pam, pam param pam. Oh, sama-sama. Pam param pam, pam param pam, pam param pam. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari. Pam param pam, pam param pam, pam param pam. Amin. Yang percaya kita adalah Tuhan, kita adalah Tuhan yang benar, amin. Katakan amin. Haleluya. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya
janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Firman Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Tahu. Dan karena itu kita mau persembahkan hidup kita untuk-Nya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku Kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari katakan pujian ini dari awal. Ini aku, semua milikku, Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Katakan yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, yang akan datang, hasrat
kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita imani lirik dari pujian ini. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan kita. Mari kita nyatakan ini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Amin Tuhan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Tuhan, benar Tuhan, ini kami Tuhan, semua milik kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Itu sebabnya Tuhan kami datang pada pagi hari ini untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami dapat terdengar manis di hadapan-Mu. Dan Tuhan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan sebelum itu kami akan memberikan persembahan yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Untuk petugas persembahan diminta untuk maju ke depan. Kita akan memberikan korban persembahan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa Bapa kami. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali, dan waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan saudara, hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Kendari, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sem Saka lah saya panggil. Biasa saya panggil Om Sem. Ya, kita ini udah ketemu lama saudara, jadi saya udah berapa kali bilang, Om kapan-kapan ini ya Om. Tapi begitulah saudara, kalau gembala itu sulit kalau hari Minggu ya. Dari kebetulan ada, saya juga kaget pas ada di Jakarta, ternyata ada di Jakarta, nah terus berkunjung ke, kalau Omar ini apanya Om Sem? Oh tantenya ya, ini Saka sama anak Omar ini ya. Oh itu ada Omar ini ya. Nah, pas datang, saudara, jadi saya bilang, aduh Om, sekalian melayani. Ya puji Tuhan akhirnya bisa ya, bisa datang dengan ibu bersama anaknya juga ada datang. Ya hari ini sekali lagi kita akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Kendari, Bapak Sem Saka. Sebab itu kita tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya puji Tuhan, saya persilakan kepada Bapak Sem. Tuh. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan ke pelayanan pada pagi hari ini bagi saya untuk pertama kalinya berada di tengah-tengah saudara tempat ini. Saya menjadi gembala di GPDI Yesus Gembala Kota Kendari. Dan itu adalah kota yang sangat minoritas Kristen ya, karena Islamnya 90%. Hindu dan Buddha itu 6%. Jadi 4%-nya itu adalah Katolik dan Protestan. 4% itu untuk Protestan cuma 2%. Protestan dan Pantekosta itu 2%. Jadi kalau dibagi lagi maka 0,5% saja orang non Protestan
ya, aliran Pantai Costa. Daerah kami sangat minoritas dan salah satu daerah HTI terbesar di Indonesia itu ada di Kendari, ya. Jadi pas di sana gereja-gereja selalu berhadapan atau berdampingan dengan masjid. Gereja kami berhadapan dengan sebuah masjid. Nah, tapi dengan demikian jemaat di sana, anak-anak Tuhan di sana semakin rajin berdoa. Saya percaya biarpun di sini tidak berhadapan dengan mereka, tetapi pasti juga rajin berdoa. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, mari kita menyisihkan waktu kita. Nama saya Samuel Zaka, asal Bugis, Makassar, ya. Tante Ibu Reni Zaka itu adalah tante saya, bapak saya punya adik. Ya. Kami dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang awalnya mayoritas Muslim dan dan dalam waktu yang berjalan kemudian banyak di antara keluarga kami yang menerima Tuhan Yesus, termasuk bapak saya akhirnya menerima Tuhan Yesus tahun 1960, lalu pergi jadi pendeta sekolah Alkitab tahun 1965. Lahirlah saya di tengah-tengah pelayanan awal dari kekristenan kependetaan bapak saya. Saya tidak menyangka bahwa saya pun akan belakangan ikut jadi pendeta. Sebab semula saya memang tidak mau. Saya 17 tahun berkarir di bank yang sekarang disebut CIMB Niaga, ya, anaknya Pak Gembala juga sekarang rupanya sedang pendidikan di situ. Ya. Disitulah selama 17 tahun sebelum Tuhan memanggil saya menjadi full time, baru saya tinggalkan. Panjang ceritanya, tapi kita punya durasi 30 menit, kita mau manfaatkan untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Hari ini saya mengajak kita untuk sebuah pelajaran penting bahwa untuk menggeser paradigma kita tentang Tuhan. Saudara-saudara sekalian, menurut saudara siapakah Tuhan itu? Tuhan Yesus atau Allah kita, karena iman kita mengatakan Dia adalah Allah kita. Menurut saudara-saudara, pribadi demi pribadi, siapakah Tuhan itu? Beberapa di antara saudara akan berkata, oh Dia adalah penolongku. Amin. Beberapa di antara saudara akan berkata, Dia adalah penjagaku. Beberapa yang lainnya akan mengatakan Dia penyembuhku. Sebutlah, masing-masing punya persepsi yang mirip seperti itu. Bagaimana kalau pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan penyembuhmu? Bagaimana kalau saya mengatakan kepada saudara pagi ini yang akan membuat mata Anda sedikit terbelalak untuk mengatakan Yesus bukan penjagamu. Dia bukan penolongmu. Perhatikan dengan baik. Dia menolong kita karena Dia adalah Allah. Dia menyembuhkan kita karena Dia adalah Allah. Dia punya kemampuan yang hebat, yang dahsyat, sehingga Dia dapat menolong kita. Tapi perhatikan dengan baik, Dia bukan dapat disamakan dengan siapapun. Dia bukan dapat disamakan dengan penjagaan security manapun yang dapat kita hire untuk menjaga kita.
Perhatikan, dia menjagamu bukan karena dia penjagamu, tetapi dia adalah Allah yang mempunyai kemampuan untuk menjagamu. Ini pembukaan paradigma. Ini penting agar supaya kita dapat memperlakukan Allah sebagai Allah. Haleluya. Let God be God. Dia Tuhan, maka perlakukan dia sebagai Tuhan. Hormati dia sebagai Tuhan, bukan sebagai penjagamu yang kapan saja engkau bisa panggil, mana aku perlu penjagaan, datang sekarang. Aku kan bayar kamu sebagai penjaga. Maka jaga sekarang dong, saya sudah mau jalan ini. Dia Tuhan yang dapat menyembuhkan. Tapi dia bukan seperti dokter yang kita bayar untuk memberi obat sekarang juga. Kita membayar dokter untuk minta resep, berikan saya kesembuhan, pemulihan sekarang juga, jangan tunda-tunda bayarnya sekarang, nanti sembuhnya entah kapan. Bahkan ketika dokter mau operasi atau apapun lakukan, mesti kita tanda tangan sendiri bahwa dokter cuma berusaha. Haleluya. Perhatikan dengan baik, ini paradigma yang penting. Perlakukan dia sebagai Tuhan. Boleh bilang amin? Dia sekali lagi, mari kita buka wawasan bahwa dia bukan sekedar penolong, pembantu yang harus standby setiap saat, dan kalau kamu tidak standby, aku tidak mau lagi beribadah. Kalau engkau tidak menolongku sekarang Tuhan, aku tidak mau lagi ke gereja. Ngapain ke gereja? Katanya Tuhan hanya sejauh doa. Buktinya aku sudah berdoa, berpuasa 3 kali seminggu, kok Tuhan belum tolong. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dia adalah Tuhan. Dan dia tidak tunduk pada perintah kita. Boleh bilang haleluya? Ini pergeseran paradigma. Paradigma penting bagi anak Tuhan yang sudah terus mulai menyalahartikan kualifikasinya Tuhan sebagai anak buahnya dia. Yang harus Tuhan jawab doaku, sekarang Tuhan saya butuh, saya ingin melakukan ini. Tuhan, saya berencana begini. Tuhan, saya ingin meminta, saya ingin melakukan ini, tapi untuk melakukan ini saya butuh bantuan Om A atau Tante B atau si A, si B. Maka Tuhan, saya minta Engkau lembutkan hatinya sekarang juga, karena saya sudah akan ke situ. Lalu kemudian ternyata ketika kita melakukannya, sampai ke situ si A yang kita harapkan itu berkata, aduh maaf, saya ingin sekali membantu, tapi kali ini saya tidak bisa. Marah. Di manakah engkau Tuhan? Katanya engkau bisa menolong, katanya yang begini. Bapak Gembala bilang doa dan puasa. Bapak Gembala bilang duduk di kaki Tuhan, minta. Mana? Kok enggak ada jawabannya? Orang lain itu yang malas gereja, yang malas doa, kok berhasil? Mana Tuhan? Komplain kepada Tuhan seakan-akan kita punya hak komplain. Seakan-akan kita berhak menegur Tuhan. Di mana pertolongannya Tuhan? Saudara-saudara sekalian, let God be God. Biarkan dia, hormati dia, perlakukan dia sebagai Tuhan karena memang dia Tuhan. Saya ingin katakan,
Kalau dia mau menolong kita, dia akan tolong kita. Kalau dia bilang belum waktunya dia menolong kita, jangan komplain. Jangan mengeluh, jangan mundur, jangan kemudian api dipadamkan, lalu kita mogok dan merasa bahwa gereja akan rugi tanpa kehadiran saya. Tuhan akan rugi kalau saya tinggalkan Tuhan. Ini pembukaan paradigma. Saudara harus melihat bahwa kita datang ibadah bukan karena dia perlu kita, tapi kita yang perlu dia. Lebih keras yang amin, haleluya. Saudara-saudara, ini penting bagi setiap anak Tuhan agar supaya ketika mereka menempuh persoalan atau hal-hal yang sulit dalam hidupnya, atau pergumulan-pergumulan, pencobaan-pencobaan, orang tidak gampang jatuh dan kemudian beralih. Doa Bapa kami yang kita sebutkan tadi mengatakan, dan janganlah membawa kami, kata asli dari deretan kalimat itu adalah jangan membiarkan kami jatuh dalam pencobaan. Artinya ketika kami memasuki masa percobaan itu, jangan kami menjadi lemah dan akhirnya jatuh, tidak bisa naik lagi. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu mengatakan kalau kami berada di dalam pencobaan, biarlah Tuhan kukuhkan kami. Maka cocoklah Mazmur 23 ayat 4. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, tapi harus lewat. Tidak bisa kita berkata, Tuhan jangan lewatkan situ, saya tidak mau. Harus lewat situ. Karena itu alat untuk naik kelas. Tapi ada Tuhan yang menyertai. Firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 4 berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang, saudara-saudara sekalian, ini penting supaya kita sejak kita memahami status kualifikasinya sebagai Tuhan, kita nggak salah bertindak. Apakah engkau seorang yang senior dengan usia yang lanjut, atau engkau yang paling muda dalam ruangan ini, harus punya konsep yang sama bahwa jika dia Tuhan, perlakukan dia sebagai Tuhan. Mazmur mengatakan begini, dengan apa kan kubalas? Ya, dengan apa? Dengan apa kita mau balas? Nggak ada. Jangan kita berpikir, oh saya main musik, saya singers, saya berdoa, itu untuk membalas. No way. Anda tidak dapat membalas. Coba kasih tahu kiri dan kanan, kamu tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Kurang keras, belum semua berbicara. Kasih tahu kiri dan kanan, kamu tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Jadi hapus itu kalau ada yang berkata saya mengabdi, saya melayani di gereja untuk membalas kebaikan Tuhan. Tidak bisa. No way. Pemazmur mengatakan dengan apa kan ku balas? Tidak ada. Kalau kita melayani sekarang itu wajib karena dia Tuhan. Bukan karena dia perlu kita. Mari kita buka ayat kita pada pagi hari ini. Saya akan dengan cepat. Yesaya pasal 29. Next. Yesaya 29 ayat 14 sampai 16. Ya. Saya minta saudara baca dengan keras ya. Semuanya. 1, 2, 3. Maka sebab itu sesungguhnya
Celakalah orang yang betapa kamu Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak punya cukup waktu untuk mengulas tiga ayat ini, tapi saya ingin ambil saja kesimpulan bahwa perkataan ini adalah perkataan Allah yang rasanya tidak pantas dia ngomong gini sama kita. Harusnya dia sikat aja kita. Dia ingin mengatakan kepada kita semua bahwa begini, ngapain kamu pergi ke berhala-berhala yang ngomong aja nggak bisa, bagaimana bisa dia menolong kamu? Itu kalau kita baca seluruh pasal ini sebenarnya adalah komplainnya Tuhan yang tidak seharusnya. Sebenarnya dia Tuhan tidak usah capek-capek ngomong gitu, tapi dia ingin menyampaikan, menggambarkan kepada kita bahwa yang kamu harap itu bisa salah. Malah manusia kemudian bisa melakukan kesalahan-kesalahan dan menyembunyikannya terhadap Tuhan. Mana bisa? Mata Tuhan melihat segala sesuatu yang diperbuat manusia. Tuhan ngomong mulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir, bahkan sebelum-sebelumnya. Tuhan ngomong, berhala mana ngomong yang kamu sembah? Hal-hal yang katakanlah waktu orang Israel keluar dari Mesir, udah jelas-jelas dibebaskan dari penjajahan Mesir. Dibebaskan dengan cara apa? Disuruh bertempur dengan lawan Mesir? Enggak, Tuhan yang kasih tulah 10 ya. 10. Keajaiban model apa itu? 10 tulah dikasih kapok. Saya punya sesi sendiri untuk bahas tulah, kenapa ini, kenapa itu. Tapi 10 tulah tidak membuat kamu ngerti bahwa yang membebaskan kamu itu Allah. Jalan, sudah perjalanan baru keluar dari Mesir menghadapi laut, tentara dari belakang. Apa yang dilakukan orang Israel? Ngomel. Marah sama Musa. Musa, kenapa kau bawa kita ke sini? Kami enak-enak kok di Mesir. Baca baik-baik. Padahal Keluaran pasal 3 menangis. Orang Israel menangis, Tuhan berapa lama lagi apa. Sampai Tuhan bilang, Keluaran pasal 3 ayat 7. Telah kudengar jeritan umatku, kesengsaraan umatku di tanah Mesir. 400 tahun loh, nangis-nangis minta dibebaskan. Begitu dibebaskan, tiba di padang gurun menghadapi laut. Musa, kenapa kau kasih keluar kami? Loh, kan kemarin nangis-nangis minta keluar, kok ngomong begitu? Tidak ngerti soal Allah. Tidak tahu terima kasih kepada Allah. Kamu gak bisa bebas tanpa itu. Kamu tidak punya kekuatan, kamu kerja paksa di Mesir selama 400 tahun itu berapa generasi. Tidak dilatih untuk berperang sehingga untuk membebaskan diri tidak mungkin. Lalu sekarang kau lalu berteriak kepada Musa, itu kan penjajahan tanpa hak asasi manusia. Ini masih zaman purba Bapak Ibu ya. Tidak ada perhatian sama sekali soal itu. Mati ya mati. Yang mati langsung buang aja. Karena memang dicatat oleh kitab Keluaran
Firaun bilang mereka sudah terlalu banyak. Jadi mati-mati nggak ada pakai asas kemanusiaan. Menangis, hancur. Begitu keluar ngomel, kenapa Musa kau bawa kami keluar dari Mesir? Make sense gak? Ini manusia. Apa itu cuma zaman dulu? Enggak. Sampai sekarang. Saudara-saudara sekalian, jadi di rangkaian ayat ini, Allah bilang begini, kenapa kepada mereka kamu minta tolong, padahal aku sudah berjanji menyertai dan menolong kamu. Begitu tidak melihat apa yang diinginkan malah pergi ke berhala. Dan itu berulang-ulang terjadi, mulai dari pertama kali keluar mereka bikin patung lembu emas, semua ingat ya. Sampai sudah nanti kemudian di tanah Kanaan, sudah sampai raja berganti raja, penyembahan berhala jalan terus. Kemana otak orang-orang ini yang melihat pertolongan Tuhan? Saudara-saudara sekalian, ada satu jemaat saya, sekolah minggu, rajin sekali, setia sekali. Tuhan karena keadaannya yang sangat kurang, berdoanya rajin, Tuhan sertai sampai masuk SMP. Remaja aktif di gereja, naik SMA, masuk pemuda, aktif di gereja. Main tamborin karena kami punya grup tamborin yang banyak. Tamat SMA, Tuhan, aku ingin cari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan agar supaya aku makin setia kepadamu. Emas dan perak boleh kau ambil, asal jangan rohmu. Emas dan perak boleh kau ambil. Ya, ternyata datang Mas Samsul. Emas dan perak tidak diambil, tapi datang Mas Samsul. Di tengah pekerjaannya yang sudah lebih baik, Mas Samsul datang menawarkan pinangan. Karena Mas Samsul orangnya cukup baik secara ekonomi, maka seorang anak yang dari kecil meranjak remaja menjadi pemuda, menjadi tim pelayan altar, kemudian meninggalkan Yesus. Dan dia berkata kepada kakak-kakaknya, Kak, tidak Ji, saya tidak akan selama-lamanya meninggalkan Tuhan. Saya cuma sebentar saja, saya akan kembali dengan membawa suami saya, karena dia perempuan. Suami saya datang pada Tuhan. Bapak Ibu, itu terjadi 2009 sampai detik ini dia tidak kembali. Siapa yang mengatur hari depannya dia? Bagaimana dia bisa berkata kepada Tuhan, sabar Tuhan ya, saya menyangkal dulu kau hari ini, nanti saya kembali, tenang aja. Siapa kita mau ngomong seperti itu? Sampai hari ini dia tidak kembali. Dan berita buruknya adalah suaminya yang dulunya berada sekarang jauh di bawah. Ayat ini Tuhan ingin sampaikan, kenapa kamu minta pertolongan pada si A, pada si B, pada patung-patung yang tidak dapat menjawab kamu? Bagaimana kamu bisa menyembunyikan diri dari aku, kata Tuhan. Ada seorang pendeta, saya tidak sebutkan nama dan organisasinya, tapi itu kenalan baik saya. Dia pendeta, sakit cukup lama, berobat kiri kanan tidak sembuh-sembuh. Belakangan terdengar bocoran, ketahuan, rupanya dia pergi ke seorang dukun. Pendeta, ya.
Tidak usah kita bicara jemaat, pendeta pergi ke dukun yang jelas-jelas bukan orang Kristen dengan segala teknik penyembuhannya. Dukun, tiup-tiup sembur air yang dia sudah kumur-kumur. Sembur, tidak sembuh sampai dia meninggal. Kalau memang harus meninggal Bapak Ibu, kenapa kamu tidak kuat dalam Tuhan aja? Dibanding sudah lari ke dukun, mati juga. Dia adalah Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Dan kalaupun dia tidak menolong kita karena dia punya rencana yang lain, dia adalah Tuhan. Minimum kita punya dapat kehidupan kekal. Fisik kan bukan tujuan akhir. Siapa yang menjanjikan kehidupan kekal? Cuma Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Haleluya. Coba katakan, hanya Tuhan, tiada yang lain. Next. Oleh karena itu, coba next. Yeremia pasal 9 ayat 24, tidak usah kita baca, next ya. Yeremia 9 ayat 24 begini. Mengatakan siapa yang mau bermegah, hendaklah dia bermegah karena ia mengenal Tuhan. Ini kebanggaan yang lebih bagus, bukan kebanggaan sekedar kalau saya sembuh. Bukan sekedar kalau saya ditolong, wah saya banggakan Tuhan Yesus. No, Anda harus bangga terus walaupun Anda belum menikmati pertolongannya. Anda harus bangga meskipun kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi minimum kita mendapatkan Dia sebagai Tuhan yang tidak ada bandingannya. Pergeseran paradigma ini sulit. Karena manusia selalu mau memikirkan bahwa yang dia inginkan harus terpenuhi. That is the big problem. Maka dia tidak lagi menghormati Tuhan seperti yang diharapkan Alkitab. Padahal Tuhan dapat menolong dengan cara yang ajaib. Ada seorang jemaat saya begini. Dia berdoa, Tuhan saya mau ikut tes CPNS. Tuhan tolong, dia ambil puasa 1 kali seminggu selama menuju tes. Begitu tes, tidak lulus. Itu orang teman yang malas ibadah. Loh lulus dia. Mungkin Tuhan mau uji saya. Tahun depan ikut tes lagi. Ini kali puasa 2 kali. Seminggu 2 kali. Tes tetap gak lulus. Tahun ketiga ikut lagi. Tetap semangat. Tes lagi tidak lulus. Saya mengatakan terus berdoa sebab Tuhan punya jalan yang lain buat kamu. Keempat kalinya tes lulus. Itu 15 tahun lalu. Saat ini kedudukan dari yang baru lulus ini 4 kali tes itu jauh di atas dia jadi pejabat pada suatu kedinasan, kementerian dibanding dengan yang tadi lulus duluan. Malas berdoa, kok lulus? Tuhan salah ini, Tuhan tertidur, Tuhan bagaimana ini? Apa dia pernah salah? Gak pernah. Tuhan tahu apa yang cocok. Dan dia masuk pada masa yang tepat setelah 4 kali tes. Sekarang dia lebih tinggi posisinya dalam kedudukannya dibanding dengan yang pertama masuk itu. Mau kurang apa lagi? Saya punya kesaksian tapi saya tidak bisa panjang-panjang. Saya waktu sudah mau lulus S1, dulu saya mahasiswa S1. Begitu sudah mau biaya
penamatan, mau wisuda, apa KKN. Aduh, orang tua tidak mampu. Bapak saya mengatakan, nak, sementara Bapak tidak mampu. Bapak saya kan gembala di Kendari. Kendari itu kota kecil, desa dulu waktu kita masih kecil. Itu desa, jemaat yang sederhana. Gereja dari papan dan campur gedek, ya, dicat putih supaya kelihatan gereja. Saya tiap pagi kerjanya siram-siram tanah gereja kalau orang mau ibadah supaya tidak berdebu karena itu tanah. Saya siram tiap pagi begini, baru orang bisa datang. Dan kalau ada jiwa yang dibaptis, saya yang paling sedih. Bukan paling gembira, bukan sukacita. Bapak saya sukacita, saya paling sedih. Menangis saya kalau orang datang mau dibaptis. Kenapa? Karena itu berarti bak baptisan itu harus saya isi dengan angkat air begini. Isi, timba di sumur sebelah rumah. Isi. Habis dibaptis, saya kuras kembali kan ke keluar. Masa mau kita pakai mandi? Tidak mungkin. Bapak saya bilang tidak bisa. Oke. Saya cari pekerjaan. Belum wisuda ini. Belum selesai kuliah. Saya cari pekerjaan. Saya melamar di pekerjaan. Saya percaya Tuhan akan sediakan sumbernya. Haleluya. Saya bikin lamaran berani padahal belum sarjana. Saya bikin 10 lamaran pekerjaan. Bapak tahu? Bapak Ibu tahu apa? Tidak ada yang terjawab satupun. Menolak semua. Terpaksa selesaikan pelan-pelan. Begitu saya selesai, begitu wisuda, belum urus transkrip, belum dapat ijazah. Tes bank niaga yang sekarang jadi CMB Niaga masuk ke kampus. Tes semua sarjana baru. 200 orang tes. Tinggal 25 nama saya ada dalam. Tes lagi tinggal 10 nama saya ada dalam. Tes lagi tinggal 5 nama saya ada dalam. Nah ini tes kesehatan, tes psikologi dan sebagainya. Datang pengumuman di pintu cuma 3 nama. Dan nama saya tidak ada di situ. Saya pulang. Lewat ke tempat parkir, security bilang, bagaimana adek, ada namanya? Saya bilang, enggak ada Pak. Hah, enggak ada situ? Dari 5 itu enggak ada. Ada yang punya? Iya enggak ada. Selamat dong. Loh kok selamat? Enggak ada. Tidak ada. Dia bilang, kalau adek punya nama tidak ada, coba naik di sekretaris pimpinan. Sebab 2-nya itu ada di atas, itu 3 itu pengumuman. Di bawah, di pintu bawah, itu karyawan masuk 3. 2-nya coba tanya di atas. Saya lari cepat tanya di atas. Masuk di sekretaris branch manager. Mbak, saya lihat pengumuman di bawah cuma 3, katanya 2-nya di atas. Oh, berarti kamu Samuel. Loh, kok bisa tahu? Iya, karena yang satunya kan Yanti. Selamat ya, kamu akan naik, kamu akan diberangkatkan segera, siap-siap aja minggu depan berangkat di training sebagai eksekutif bank. Jadi sejak saya masuk saya tidak pernah jadi karyawan, langsung eksekutif, langsung kepala bagian. Cari 10 pekerjaan, tidak dapat, dapatnya 1 langsung pimpinan. Haleluya. Karena dia Allah, dia yang atur, bukan kita yang punya mau. Kalau saya dapat itu 10 pekerjaan salah satunya, mungkin saya tidak akan jadi masuk bank. Karena sudah kerja. Haleluya. Perhatikan. Kalau mau dapat sesuatu yang berharga dari Allah, perlakukan dia sebagai Allah. Bukan sebagai anak buah kita. Next. Mati. Coba next lagi, saya lewati aja.
Saya mau ambil kasus Naaman. Atau enggak usah kita baca lah ya. Saya sudah tulis dan lebih baik saya cepat ringkaskan saja karena kita sudah masuk bagian akhir. Saudara-saudara, kita tahu Naaman ini orang kusta. Dia adalah panglima tentara Raja Aram. Alkitab ini menyatakan situasi dari Naaman, yaitu dia orang dipercaya, dia orang hebat, dia tempur, tapi kusta. Mari perhatikan, apakah dia kustanya dari dulu? Kalau menurut kisah Alkitab, dia tidak dari dulu kusta. Mana bisa dia jadi prajurit kalau dia kusta dari dulu? Mana bisa dia jadi orang kepercayaan raja kalau dia kustanya udah lama? Berarti dia belum kena kusta sebelumnya, dia baru nih. Tapi sudah cepat dan sebentar lagi orang kusta harus disisihkan dari seluruh masyarakat, dari lingkungannya. Dia harus dibuang di luar kota, tidak boleh masuk kota. Itu kebiasaan dulu. Saya nggak bisa lama situ. Intinya sekarang dia perlu kesembuhan, kan gitu. Maka kebetulan bersaksilah seorang anak budaknya, seorang budak dalam rumahnya. Di Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan. Nah, gitu ya. Ringkas ya. Maka pergilah dia. Saya ambil ringkasannya aja supaya Anda cepat. Ketika dia sudah datang dengan pasukannya ke kota itu, Elisa berkata, bujangnya masuk kasih tahu Nabi, kemudian Nabi suruh bujangnya kasih tahu dia, suruh celup di sungai Yordan ya, di sungai Yordan. Anda ingat ya ceritanya, sebab poin saya adalah di sininya. Kemudian Naaman nggak mau, disuruh celup dirimu 7 kali di sungai Yordan, bahkan tidak keluar. Ini Nabi dalam rumah aja tidak keluar begini. Siang Pak Naaman, apa kabar? Nanti ini ya saya berikan resep ya. Atau saya berikan, enggak keluar. Cuma bujang yang keluar. Ini Naaman dengan gagahnya di luar, nunggu datang Nabi menghormati dia, enggak keluar-keluar. Kalau kita baca Naaman bilang begini, saya sangka Nabi itu akan keluar, digini-ginikan tangannya, lalu sembuhlah saya. Ternyata tidak. Enak saja disuruh saya pergi celup di sungai Yordan. Enggak dah, pulang. Kesembuhan sudah di-set up oleh Tuhan. Persyaratannya jelas. Celup dirimu 7 kali di sungai Yordan. Kalau Naaman tidak mau, dia tidak akan sembuh. Amin. Naaman sudah disediakan jalan keluar oleh Allah. Karena Aram ini dipakai oleh Allah untuk menghajar Israel yang keras kepala. Kalau tidak, ini Aram ini ngapain Tuhan tolong Naaman? Mari berpikir. Naaman ini musuhnya Israel yang memimpin seluruh pasukan untuk menyerang Israel. Sekarang dia kusta, ngapain Tuhan mau tolong dia? Tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa orang yang tidak percaya pun kalau datang mencari Tuhan, dia sembuh. Lalu kita ini bagaimana? Kalau orang yang tidak percaya Tuhan nanti datang kepada Tuhan, kita yang sudah lama dalam Tuhan, orang Makassar bilang tokat kaki. Sudah gugur ini rambut mengiring Tuhan, tidak bertumbuh dewasa juga. Anak-anak terus sedikit-sedikit manja, sedikit-sedikit ngomel. Kalau orang seperti itu datang pada Tuhan, kita bagaimana? Nah sudah, saya lanjut ya. Naaman akhirnya pulang, malas, ngapain itu. Anak buahnya bilang, bos kan kita mau sembuh. Disuruh apapun kan kalau memang orang mau sembuh pasti mau dong Pak.
Apalagi cuma celup-celup badan di Sungai Yordan. Astaga. Kita bikin mie. Itu orang Makassar bilang, ayo mie. Mari Jo, kata orang Manado. Ya, saya paling getol kalau saudara Bapak Ibu mau bersaksi buat orang. Berdoa buat orang yang sakit tuh paling enak. Biar dia Muslim, saya berkali-kali berdoa untuk orang Muslim saat dia sakit. Muslim dan ada juga orang Hindu. Istri saya doakan. Kenapa? Mau sembuh. Ibu, bolehkah saya berdoa buat ibu? Cuma tapi saya Kristen. Biar Mina doakan saya. Ada orang kerasukan setan. Saya habis pelayanan datang menghadap satu orang ibu. Dia undang saya untuk pergi ke rumahnya karena saudaranya kerasukan setan. Dia dan anaknya di rumah. Saya tanya, kenapa enggak bawa dia ke sini? Dia bilang, kami Islam Pak. Oh Islam, kalau Islam kamu panggil Pak Hajimu. Panggil Pak Haji, datang doakan kamu. Dia bilang, kita sudah menghadap, Pak Haji bilang kita enggak ada urusan yang begini. Katanya harus ke Pak Pendeta. Oh begitu, bagus itu. Pak, kalau sudah mengerti bahwa Tuhan bisa usir. Dia bilang oke, tapi saya enggak mau ke rumahmu. Karena apa? Karena itu kan berarti saya mengunjungi rumah orang yang beragama lain. Kalau jangankan bilang Muslim, orang Kristen saja kalau dia Katolik atau Protestan, saya tidak mau ke rumahnya untuk mendoakan dia. Itu melanggar etika, mendatangi jemaat orang. Kalau mau, kamu yang datang sini. Akhirnya disepakati, sudah ketemu di satu tempat di hotel, dia mau datang ke hotel kami. Oke, sudah, situ kita berdoa. Saya bilang, pendeta tidak, bukan karena pendeta ini setan mau keluar, tapi karena nama Yesus. Amin. Hanya nama Yesus ini yang besar, itu yang bikin setan takut mau lari keluar itu. Antar. Dia pertama bilang, iya saya percaya Yesus. Alah percaya apa, kau cuma ngomong karena kau sudah bosan dengan setan. Mesti percaya dengan iman, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. 1 jam kami antar untuk sampai dia menerima betul Tuhan Yesus, baru kita berdoa usir setan. Sampai hari ini tidak ada lagi kabar tentang setannya. Jadi setannya itu lucu, dia masuk di mamanya, anaknya setrika-setrika bersih cuci. Setannya capek di mama, masuk di anak. Ibu istirahat memasak. Karena udah tahu sebentar lagi setannya pindah di saya lagi. Begitu terus. Jadi butuh Tuhan dan kita sudah doakan. Dalam nama Yesus tangki keluar. Setan pergi. Saudara-saudara sekalian, ini penting. Perlakukan dia sebagai Tuhan. Bawa jiwa, bawa temanmu, bawa keluargamu kepada Tuhan, bukan soal lain. Tetapi dia harus mengerti bahwa hanya dia Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa kasih keluar setan. Ngapain setan ditanya? Setan kamu tinggal di mana? Di pohon apa? Ngapain ditanya-tanya? Orang Kristen datang, setan keluar dalam nama Yesus. Keluar. Jadi Naaman kemudian akhirnya mulai berpikir, iya ya saya mau sembuh. Biar deh saya ikuti. Mari perhatikan poin penting dari kisah ini adalah bahwa pertolongan selalu tersedia. Tuhan tetap Tuhan yang perkasa. Masalah Naaman mau sembuh atau tidak cuma ada di sini. Di sininya Naaman. Lu mau ikut atau tidak? Yang ngomong ini Tuhan, kau tidak ikut gak apa-apa. Kamu ndak sembuh Tuhan nggak rugi. Boleh bilang haleluya? Persoalan penting Naaman ada di sini. Bukan
yang lain. Bukan Tuhan yang salah beri instruksi. Dia adalah Tuhan, dia mau suruh kita dengan cara apa? Boleh karena dia mau. Haleluya. Kita yang harus ikut. Naaman masalahnya di sini. Kalau saja dia pertahankan egonya, kebanggaannya sebagai panglima besar tentara Aram. Lu ndak sembuh, sebentar lagi lu dikeluarkan dari kota. Raja Aram pun akan menendang kamu keluar. Mikir, Calontong bilang. Balik, iya deh, robah paradigma. Saya ikut deh, saya ikut suruh apa yang Nabi Elisha suruh perintahkan. Biar celup-celup enggak apa-apa. Firman Tuhan menceritakan Naaman sembuh total, kulitnya seperti bayi. Dia adalah Tuhan. Dia atur kita sesuai kehendaknya, bukan kehendak kita. Amin. Bapak Ibu usia lanjut atau sampai yang remaja sekalipun yang berada dalam ruangan ini, ikuti dia sepenuhnya. Kebanggaan kita adalah dia. Dia yang mengatur hidup kita. Kita terus berdoa, Tuhan tolong saya ingin mendapatkan pekerjaan yang baik nanti saya kalau lulus kuliah atau lulus. Berdoa, nanti dia yang ngatur. Jangan beri persyaratan kepada Tuhan, jangan. Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan aktif di gereja. Salah, telat loh. Nggak sembuh aja kok tetap harus ke gereja. Karena kita perlu dia untuk kehidupan yang kekal, bukan sekedar kesembuhan. Rata-rata Yesus ketika dalam masa pelayanan hidupnya menghadapi orang sakit, selalu dia ampuni dosa dulu. Itu artinya gini, kalau saya tidak sembuhkan kamu pun memang kamu harus dibersihkan dari dosa supaya mati aja masuk surga. Bukan bukan fisikmu yang sembuh tapi dosamu enggak. Saudara-saudara sekalian, kalau begitu, maka bagian yang paling penting dari renungan kita pada pagi hari ini, mari kita perlakukan dia sebagai Tuhan. Kalau engkau melayani, melayani dengan benar. Bukan karena roster dari Bapak Gembala. Kalau engkau pendoa, berdoa dengan benar. Karena engkau sedang berusaha menjalankan kewajibanmu. Bukan jasa di dalam gereja atau di hadapan Tuhan. Kita mau membalas gak bisa. Maka yang kita lakukan hanya untuk menjalankan kewajiban kita. Haleluya. Jadi rubah paradigma. Dia adalah Tuhan. Saya butuh pertolongannya. Maka saya yang datang merendahkan diri. Supaya dia menolong aku karena dia Tuhan. Bukan dia orang penolong bayaran yang saya butuh. Saya bisa komplain, saya bisa marahin. Kalau kamu tidak ada di sini saya pecat kamu. Kayak security mau dipecat. Padahal instruksi Tuhan selalu jelas. Ikuti perintahku. Kalau Ulangan pasal 28 ayat 1 mengatakan, kalau engkau baik-baik mendengar suaraku dan melakukan, maka aku akan mengangkat engkau di antara bangsa-bangsa. Kita mungkin beberapa di antara kita akan berkata, Tuhan gak usahlah boro-boro di antara bangsa-bangsa. Asal aku dapat beli kendaraan saja Tuhan supaya aku tidak naik mikrolet. Sudah dapat motor, kalau bisa Tuhan berkati saya dapat mobil supaya aku tidak kehujanan. Atau aku tidak lagi kos, aku ingin beli rumah walaupun sederhana dan sebagainya. Kita yang butuh, kebutuhan kita bawa kepada Tuhan, rendahkan diri, tunggu dia yang bikin karyanya. Bukan kita yang harus atur kapan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah renungan kita pada pagi hari ini.
saya tidak dapat meneruskan, tapi poin pentingnya adalah siapa yang mau berhasil, siapa yang mau didengar doanya, siapa yang mau diwujudkan impiannya, perlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Amin. Perlakukan Dia sebagai Tuhan, bukan sebagai apa yang kita inginkan dari diri kita. Dia akan menjaga kita. Waktu dia naik ke surga, dia bilang, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia akan menyertai tanpa kita minta pun. Dia bilang sama murid-muridnya dan kepada kita semua, aku akan menyertai kamu. Aku selalu bersamamu. Lagu-lagu lama Pantekosta bilang, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tidak pernah kecewa. Kalau ada orang yang kecewa, itu karena antara harapan dan kenyataan punya gap. Lalu komplainlah dia, wah mana Tuhan, loh bukan Tuhan yang salah, kita. Pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita memperbaiki konsep pemikiran kita, jemaat Tuhan di zaman modern yang semuanya serba logika-logika ini. Mari kita perbaiki konsep itu, bahwa kalau kita perlakukan dia sebagai Tuhan, dia akan bertindak sebagai Tuhan dalam hidup kita. Maka baru bunyi ayat perjanjian baru itu menjadi cocok. Mintalah apa yang kamu kehendaki akan kuberikan kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Saya ajak kita menyanyikan lagu yang ketika saya masuk ke ruangan ini tadi sudah dinyanyikan lagu itu. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Samanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Bapak Ibu, syair lagu ini sangat menarik pas hari ini. Biarpun dunia bergoncang, Dia tetap Allah. Jangankan dunia bergoncang, biar kau pergi, kau tinggalkan Dia, kuasanya tidak berkurang. Jangan salah dalam bertindak dan berpikir. Sebaliknya agungkan Dia sebagai Allah. Engkau tidak akan kecewa. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau yang ada di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau
dekat. Angkat hatimu, nyanyikan lagi lagu ini, angkat hatimu, sebutkan dia sebagai Allah. Ku sembah kau, ku sembah engkau, Yesus, hanya engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya kau. Tiada yang lain, hanya dia Allah. Semua yang membutuhkan dia, perlakukan dia sebagai Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, hanya kau. Saudara sendiri menyanyi tanpa musik. Ekspresikan tanganmu, bebaskan kalau engkau mau mengangkatnya. Mau taruh di hatimu, terserah. Musik, biarkan suara mereka. Akui dia sebagai Allah, hanya satu-satunya. Tiada yang lain, hanya kau, hanya engkau. Pertolonganmu bukan pada kerjaanmu. Selamanya kau tetap Allah. Haleluya. Walau dunia Haleluya. semua Glory kialamasik tak tergoyahkan, kau tetap angkat hatimu sekali lagi. Ku sembah Kau, Yesus, hanya Engkau. Jangan ada mulut yang tidak menyembah dia sebagai Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Hanya Kau tetap Allah. Walau dunia bergoncang, Engkau tidak bergoncang. Haleluya. Oh, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap selamanya Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tiada yang akan tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu
kami percaya sudah menjadi bagian penting untuk mengubah paradigma kami, bahwa kami sering mungkin salah memperlakukan Engkau sebagai Allah. Kami salah memperlakukan Engkau. Ampunkan kami semua ya Tuhan. Dan biarlah paradigma kami bergeser, berubah untuk menjadikan Engkau Tuhan. Tiada yang lain, satu-satunya. Dan Engkau berkewenangan penuh di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan untuk pembangunan, dan petugas persembahan diminta untuk maju ke depan. Nanti Tante Lisnya akan memimpin dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu ya Bapa yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah pendeta Bapa Samuel dimanapun berada Engkau pakai lebih heran. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan olehnya ya Bapa. Bapa, tiba saatnya kami akan menjalankan persembahan kedua. Biarlah Bapa tangan-tangan yang memberi Engkau berkati. Sehingga persembahan ini menjadi pelebaran pekerjaan tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Haleluya, amin. Cari ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Sebelum kita menonton pengumumannya, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Pendeta Samuel Zaka yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kita terus berdoa pelayanannya dan juga keluarganya terus diberkati oleh Tuhan. Dan untuk pengumumannya akan ditampilkan melalui video. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah konsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan klub di gereja. Untuk doa pagi, akan diadakan kembali minggu depan. Dan ibadah YMB, dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan,
dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi anggota jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata, dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor Sekretariat Gereja yang sudah tertera di bawah ini. Come on, hands up! Let's go! Telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mari semuanya, come on! Tuhan bagi kami bersuka cita karena kami bisa bertemu langsung di tempat ini. Terima kasih, selamat sore. Tuhan berkati kita semuanya. Pakailah Tuhan seluruh kehidupan. Halo guys, pembagian sembako udah dimulai. Kebesaranmu, kekuatanmu, bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan namamu Yesus. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan. Kita udah selesai. Gimana hari ini? Seru banget. Mantap. Kita udah selesai diakonia GPDI. Kita bisa berkati. Amin. Sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Kami mau beritakan, Kita mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan. Are you ready? 1, 2, go! Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan namamu Yesus. Mari semua kita angkat kedua tangan kita. Biarlah ini menjadi doa kami ya Tuhan. Di masa muda kami minta Engkau pakai kami. Berikan sorak-sorai buat Yesus kita. Haleluya. Baik, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Untuk diakonianya tepuk tangan dulu semuanya. Ya, oke. Terima kasih, nanti diakonia bulan depan berarti ke hamba-hamba Tuhan. Jadi kan gantian terus ya hamba Tuhan, hamba Tuhan warga. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita saat ini. Segala puji hormat kami kepadamu ya Tuhan atas segala anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan dalam persekutuan yang indah dalam ibadah ini. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada kami. Sebab itu doa kami juga Engkau terus berkati keluarga hamba-Mu Pak Sam Tuhan, istri dan anak dan pelayanan dan jemaat Tuhan di sana. Tuhan memberkati mereka semua. Selama mereka ada di Jakarta, Tuhan ada urusan-urusan bagi mereka. Tuhan menyertai mereka,
memberkati terus keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih, doa hamba-Mu juga kami semua jemaat Tuhan yang telah hadir. Tuhan, ada pergumulan demi pergumulan yang ada dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Baik pergumulan dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam usaha bisnis apapun. Semua jenis pergumulan kami ini Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Maha Kuasa dalam hidup kami. Kami adalah manusia biasa yang datang kepadamu Tuhan, menaruh semua pergumulan kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di dalam Tuhan ada mujizat, ada jalan keluar, ada pertolongan yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah ini dan pertemukan kami pada ibadah-ibadah yang akan datang. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Mohon Allah Immanuel berdaulat bagi kami semua. Kami pulang dan tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini kami percaya kami akan menikmati pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami akhiri rangkaian ibadah kami saat ini dan Tuhan pertemukan lagi untuk ibadah sore nanti. Tuhan memberkati. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Anugerahkan kepada kami ya Tuhan segala berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga segala berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Ibadah sudah selesai pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.